Persatuan di bidang ekonomi adalah kebutuhan mendesak bangsa Indonesia. Jangan biarkan kantong-kantong usaha kecil terus tergusur. Jangan biarkan tenaga kerja kita dipinggirkan tenaga kerja asing. Apalagi di saat masalah pengangguran masih tak terselesaikan. Perbedaan pendapat tak akan memicu ledakan, tetapi perbedaan pendapatan yang menganga lebar akan menjadi celah bagi magma untuk menyembur, kemudian meledak gunung sosial kita. Solidaritas sosial mudah roboh jika cita-cita kebajikan dan kesejahteraan bersama tak terpenuhi. Bila demokrasi hanya memberi keuntungan bagi segelintir orang, seraya memikirkan sebagian besar orang, sekuat apapun rasa persatuan kita, pada akhirnya bisa pecah. Kemiskinan, kesenjangan adalah lahan subur bagi fundamentalisme, terorisme, dan radikalisme. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, sebuah jajak pendapat menyentakkan kesadaran kita. Ternyata sikap positif berani mengakui kesalahan, jujur dan amanah, serta tunduk pada aturan hukum belum sepenuhnya menjadi karakter masyarakat Indonesia. Jajak pendapat itu juga menemukan makin lemahnya persatuan, tergerusnya perilaku musyawarah mufakat, melemahnya kepentingan bangsa di atas kepentingan pribadi dan golongan, makin jauhnya perwujudan sila kelima Pancasila, dan belum memadainya peran negara dalam mewujudkan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Ini membuktikan ada problem serius pada pembangunan karakter elit dan masyarakat kita. Ada kesenjangan antara realitas dan cita-cita. Ini akibat suburnya egoisme individual dan materialisme hedonis pada satu sisi, dan keringnya aspek batin dan spiritual pada sisi yang lain. Saat ini kita menyaksikan begitu mudahnya sikap intoleran dan pudarnya nilai-nilai luhur keindonesiaan kita. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan, sebagai bangsa yang majemuk, tak boleh meremehkan kekerasan sosial dan intoleransi. Ini bisa menjadi ancaman serius dan sewaktu-waktu menjadi eskalatif. Namun syukur alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah. Berkat kerja keras pemerintahan Presiden Jokowi JK, pembangunan infrastruktur begitu giat dikerjakan. Pembangunan jalan, jembatan, pelabuhan, bandar udara begitu gencar. Ini akan menjaga konektivitas negara kepulauan dan sebagai negara yang terbentang luas. Ini akan membuat kita menjadi mudah melakukan mobilisasi, membuat kita saling mengenal, menjadi jalan yang cepat bagi pemerataan ekonomi, apalagi didukung dengan dana desa dan kredit murah. Semoga ke depan tak ada lagi disintegrasi nasional, intoleransi, dan kekerasan sosial. Kami juga berterima kasih kepada TNI dan Polri yang telah menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Sebagai lembaga penghimpun dan penyerap aspirasi masyarakat, MPR menangkap kuatnya kehendak masyarakat untuk menghidupkan kembali haluan negara. Dulu kita menamakannya pembangunan semesta berencana. Kemudian garis-garis besar haluan negara atau GBHN. Ini agar kepentingan nasional kita terukur, terencana, terwujud, serta berhenti pada pidato dan pada saat kampanye saja. Kami meyakini pentingnya haluan negara agar kekuasaan tak diselewengkan oleh selera pribadi, kelompok serta golongan. Haluan negara menjadi rambu agar negeri ini tak mudah goyah oleh pergulatan global dan asing. Isi dan substansi haluan negara harus menegaskan bahwa sumber daya alam memberi manfaat bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Haluan negara menjadi arah dan visi menuju bangsa produktif dan berdaya saing tinggi. Kita diamanatkan bahwa kemerdekaan adalah pintu gerbang dan jembatan emas menuju cita-cita proklamasi. Tapi sampai kapan kita berada di gerbang dan jembatan itu, kita butuh haluan negara yang menjadi dasar bagi kita bersama untuk mencapai cita-cita itu. Agar kita tak jalan di tempat, agar kita tak tersesat, agar kita tak jauh dari jembatan itu. Indonesia memerlukan haluan penyelenggaraan negara yang akan menjadi pedoman dasar dan arahan dasar. Dengan segala kerendahan hati, kami mengajak mari kita duduk bersama,
untuk merumuskan haluan negara itu. Haluan negara untuk memenuhi janji-janji kebangsaan kita. Kesejahteraan untuk seluruh rakyat Indonesia. Sidang majelis dan hadirin yang kami muliakan. Selanjutnya, marilah kita bersama-sama menyimak dan mendengarkan dengan seksama pidato Presiden Republik Indonesia pada sidang tahunan MPR 2016 kepada Presiden Republik Indonesia, Saudara Jokowi, dengan hormat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam damai sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Yang saya hormati seluruh rakyat Indonesia, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas sampai Rote. Yang saya hormati ketua, para wakil ketua, dan para anggota Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Yang saya hormati ketua, para wakil ketua, dan para anggota lembaga negara. Yang saya hormati para menteri dan pimpinan lembaga pemerintah non-kementerian. Yang saya hormati Ibu Megawati Soekarno Putri, Presiden Republik Indonesia kelima. Yang saya hormati Bapak Tri Sutrisno. Yang saya hormati Bapak Budiono. Yang saya hormati Ibu Sinta Nuriyah Abdurrahman Wahid. Yang saya hormati para duta besar, negara-negara sahabat, dan para pimpinan perwakilan badan dan organisasi internasional, saudara-saudara sebangsa dan setanah air. Hadirin yang saya hormati, puji dan syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena atas rahmat dan ridho-Nya kita dapat menghadiri sidang tahunan Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia. Di depan sidang yang terhormat ini, saya menyampaikan terima kasih dan penghargaan yang setulus-tulusnya kepada seluruh lembaga negara. Kegotong royongan, kekompakan, dan kerjasama yang baik selama ini telah memperlancar upaya kita menjalankan amanah rakyat. Hadirin yang saya muliakan, sekarang kita berada pada era persaingan, era kompetisi. Kompetisi antar negara luar biasa kerasnya, luar biasa sengitnya. Dan untuk memenangkan kompetisi, untuk menjadi bangsa pemenang, kita harus berani keluar dari zona nyaman. Kita harus kreatif, harus optimis, harus bahu-membahu, dan melakukan terobosan-terobosan. Semua itu demi mempercepat pembangunan nasional, demi meningkatkan daya saing kita sebagai bangsa. Tanpa keberanian untuk keluar dari zona nyaman, kita akan terus dihadang oleh kemiskinan, pengangguran, ketimpangan, dan kesenjangan sosial.
diperlukan langkah-langkah terobosan, diperlukan kecepatan kerja, diperlukan lembaga-lembaga negara yang kuat dan efektif untuk mengatasi tiga masalah utama bangsa tersebut.